Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak hebat? Baik, alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Baik anak hebat, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita akan membahas pembelajaran B, kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun dan Musa kecil ketika itu berada di hadapan Raja Fir'aun. Kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa lahir pada zaman Fir'aun. Di masa itu memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujum atau para peramal, menurutnya mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah melindungi Musa alaihissalam dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa agar anaknya Musa dimasukkan ke dalam peti kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Bayi Musa pun diselamatkan oleh seorang wanita bernama Asyah, yaitu istri Raja Fir'aun. Melihat anak itu, Fir'aun marah. Akan tetapi dengan bujuk rayu Asyah, Fir'aun luluh hatinya. Ia tidak membunuh Musa kecil. Suatu ketika, Musa kecil menangis karena kehausan. Asyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanglah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa alaihi salam. Namun setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, bayi Musa alaihi salam tidak mau. Ia tetap menangis hingga akhirnya datanglah seorang wanita bernama Yukabat. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabat adalah ibu Musa sendiri. Selanjutnya, Asyah meminta agar Yukabat tinggal di lingkungan istana yang mengasuh Musa kecil. Yukabat pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan kerajaan Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam suka menolong. Suatu ketika seorang laki-laki bergegas dengan datang kepada Musa alaihi salam dan berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini. Itulah nasihatku kepadamu." Musa alaihi salam mengikuti nasihat orang itu. Keluarlah ia dengan perasaan khawatir seraya berkata, "Ya Tuhan
sesudah orang-orang itu telah selesai mengambilnya, karena kami juga tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang-orang banyak itu. Bapak kami sudah tua, karena itu tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air. Seketika itu juga Musa alaihissalam menolong kedua gadis itu untuk memberikan minum pada ternak mereka. Setelah menolong, Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon seraya berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kedua gadis yang ditolong Musa alaihissalam pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada ayah mereka bahwa telah ditolong seorang yang berhati mulia. Salah seorang dari gadis itu berkata, "Ya ayahku, ambillah ia Musa sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya." Si ayah mengabulkan permintaan putrinya. Ternyata ayah kedua wanita itu tak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib dan Nabi Musa alaihi salam. Pada akhirnya Nabi Syuaib alaihi salam menikahkan salah satu putrinya dengan Musa alaihi salam. 2. Nabi Musa alaihi salam menghadapi Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam diberi dengan mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Tangan Musa dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduhnya Musa alaihissalam sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Musa alaihissalam telah mengingatkan Fir'aun, "Janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala." Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang. Akhirnya Musa alaihissalam meladeninya dan berkata, "Kalau begitu, kumpulkanlah semua tukang sihirmu, datanglah beramai-ramai. Kita berjumpa di suatu tempat." Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Fir'aun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan memulai lebih dahulu." Sahut Musa, "Kamulah lebih dahulu." Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular, menjalar mengelilingi Nabi Musa. Di saat demikian Allah berfirman, Quran Surat Toha ayat 69, "Wa alqi ma fi yaminik talqaf ma sona'u innama sona'u kaidu sahir wa la yuflihus sahir haitsu ata." Nabi Musa mengikuti perintah Allah, kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Tuhan. Sebagian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
jalan yang panjang telah terbentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam telah sampai di seberang dengan selamat, sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang durhaka. Baik, cukup sekian cerita dari Bu Yos. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.